Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bu Indah. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini, hari Senin, kita akan belajar bersama-sama khususnya untuk mata pelajaran tematik. Dan di awal belajar hari ini, kita akan belajar memulai di tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku. Namun, untuk hari ini, fokus pembelajaran kita yaitu pada mata pelajaran PPKN. Dan apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Nah, berdasarkan kompetensi dasar, hari ini kita akan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang akan anak-anak lakukan? Yaitu menuliskan hasil dari analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Mari kita mulai saja. Untuk yang pertama, coba anak-anak semua amati gambar berikut ini. Di situ ada Edo, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana menurut anak-anak semua? Iya, benar. Di situ terlihat bahwa ada seekor anak laki-laki yang sakit, di situ bernama Edo, yang sedang dijenguk oleh teman-temannya. Jadi awalnya cerita di situ memang teman-temannya itu mau bermain ke rumah Edo. Saat mereka ke rumah Edo, ternyata Edo sedang sakit, terbaring lemah di kasur. Ya, mereka sekalian untuk menjenguk Edo. Nah, coba anak-anak, di sini bisa kita lihat adanya suatu kebersamaannya yang terjadi di antara mereka. Betul, menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit atau menolong teman kita saat ada kesusahan, saat sedang dilanda kesusahan, itu merupakan salah satu kegiatan yang menerapkan atau salah satu kegiatan yang sesuai dengan penerapan atau pengamalan pada sila-sila Pancasila. Nah, selanjutnya coba anak-anak lihat di situ. Ada gambar apa itu? Iya, di situ adalah gambar burung Garuda. Nah, gambar burung Garuda atau yang biasa disebut dengan Garuda Pancasila ini seperti yang kita ketahui merupakan lambang negara Indonesia. Nah, burung Garuda ini terlihat sangat besar, gagah, dan perkasa. Nah, lihat sekarang perisainya. Yang mana, Bu, perisainya? Yang ada di tengah burung. Nah, lihat perisai di sana, itu di dalamnya memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Dan Pancasila ini dijadikan oleh negara kita Indonesia itu sebagai dasar negara, yang artinya adalah dalam segala sesuatunya, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, khususnya di negara kita ini harus berdasarkan pada pengamalan atau harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Nah, ini untuk lebih jelasnya adalah gambar perisainya. Terdiri ada berapa simbol itu? 5 simbol pastinya. Oke? Sekarang masih ada yang ingat tidak? Pancasila itu berasal dari dua kata. Apa saja? Iya, betul. Panca dan sila. Apa sih arti panca? Panca artinya adalah 5. Dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi, bisa kita artikan yang disebut dengan Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Oke, nah dan Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Pancasila itu memiliki arti
5 dasar atau 5 aturan. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak sih apa saja 5 dasar atau 5 aturan itu yang terdapat pada Pancasila? Sila-sila Pancasila. Masih ingat tidak? Harus dong, sudah belajar 5 tahun loh, dari kelas 1 sampai kelas 5 selalu mempelajari dengan Pancasila. Jangan sampai terkecoh dengan bunyi pada sila Pancasila. Nah, sekarang di sini kita akan melihat simbol dan bunyi dari kelima sila Pancasila. Seperti misalnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu disimbolkan dengan bintang. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Lalu bunyi sila yang ketiga, persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Bunyi sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan apa? Kepala banteng. Betul. Dan yang terakhir, bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Harus ingat juga ya, setiap simbol pada setiap bunyi sila Pancasila. Oke? Nah, hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila, khususnya untuk sila ke-1 dan sila ke-2. Yang pertama, simbol apakah ini? Benar, simbol bintang. Simbol bintang itu merupakan simbol dari sila Pancasila keberapa? Yang pertama, yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah sekarang kita akan melihat nih nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu apa saja? Oke, apa saja sih nilai-nilainya? Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya jika kita masih suka beribadah, jika kita memiliki kepercayaan masing-masing kepada Tuhan kita yang kita percayai, dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan, kita melaksanakan ibadahnya, itu artinya kita sudah menerapkan nilai dari sila ke-1 pada Pancasila. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Misalnya, jika kita percaya bahwa di negara kita ini khususnya kepercayaan itu tidak hanya satu, tidak hanya pada kepercayaan yang kita percaya saja, tetapi juga terdapat agama atau kepercayaan yang lain, dan kita sebagai manusia yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda mengizinkan setiap orangnya beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu dari sikap toleransi dan termasuk ke dalam nilai-nilai yang kita terapkan pada sila pertama Pancasila. Dan yang ketiga, contohnya yaitu nilai dari kerukunan antar umat beragama, yang artinya bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat yang memiliki agama berbeda tetapi mereka masih bisa hidup berdampingan dalam satu lingkungan yang sama, masih suka gotong royong bersama, saling membantu, saling menghargai. Nah, itu merupakan salah satu nilai kerukunan dari penerapan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua, apakah ini? Simbol apa ini? Ya, ini adalah simbol rantai. Simbol rantai itu merupakan simbol dari sila keberapa? Pastinya simbol dari sila yang kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu nilai-nilai apa saja yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Yang pertama, adanya persamaan derajat, yang artinya tidak ada manusia yang derajatnya tinggi atau manusia yang derajatnya rendah, tetapi yang ada adalah semua sama, semua rata, semua adil. Oleh karena itu, jika adanya persamaan derajat, ini merupakan salah satu nilai yang terkandung pada
sila kedua Pancasila. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Ya, misalnya tidak ada istilah saling menjelek-jelekan orang lain, tidak ada istilah saling menginjak-injak orang lain, tidak ada. Tapi kita saling menghargai. Teman kita punya hak, kita punya hak, tapi harus seimbang dengan yang namanya kewajiban. Nah, sikap kita menghargai hak asasi orang lain itu termasuk ke dalam nilai dari penerapan sila kedua Pancasila. Lalu nilai yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Seperti sikap tolong menolong, sikap kemanusiaan sesama manusia, gitu, sikap kemanusiaan terhadap orang lain, itu merupakan salah satu nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, adanya perdamaian, yang artinya di dalamnya terdapat suatu kerukunan, tidak berkelahi, tidak saling bertentangan, tidak saling bermusuhan, tetapi damai, saling menghargai, saling tolong menolong. Itu termasuk ke dalam nilai yang terkandung pada sila kedua. Beberapa gambar nantinya akan Ibu tunjukkan kepada kalian semua. Coba kalian amati gambar tersebut, coba kalian amati beberapa gambar berikut ini, dan kalian tunjukkan atau kalian tentukan mana gambar yang sesuai dengan penerapan dari sila pertama Pancasila atau sila kedua dari Pancasila. Oke? Siap? Ini ada gambar 1, 2, dan 3. Oke, kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Di situ terlihat penerapan dari sila keberapa ya anak-anak? Iya, kita lihat dulu nih, terdapat dua lelaki yang saling bersahabat. Tapi terlihat kalau di situ berbeda agama ya. Nah, berarti di situ terciptanya suatu toleransi yang berarti termasuk ke dalam penerapan dari sila ke-1. Benar. Nah, sekarang lihat gambar kedua. Di situ terdapat seorang biksu ya, dua orang biksu yang sedang memberikan sesuatu kepada wanita yang berkerudung. Artinya seorang muslimah ya. Nah, di situ berarti terdapat toleransi juga. Nah, artinya gambar kedua ini merupakan penerapan dari sila keberapa? Iya, sama, sila ke-1 juga. Oke, sekarang gambar ketiga, anak-anak coba perhatikan. Ya, di Indonesia sendiri itu memiliki 6 kepercayaan atau 6 agama yang diakui oleh negara kita. Di antaranya ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari ke-6 agama ini semuanya menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dari agamanya masing-masing, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan setiap agama itu beribadahnya masing-masing gitu, tidak saling menyalahkan, kamu salah, bukan begitu ibadahnya yang benar ya, tidak saling seperti itu ya, artinya mereka saling menghargai. Nah, itu termasuk juga terdapat toleransi kan di dalamnya. Nah, berarti termasuk ke dalam penerapan dari sila ke-1. Siap? Mengerti anak-anak? Oke. Sekarang kita lihat gambar yang berikutnya. Ya, ada gambar nomor 4. Apa yang terlihat di sana? Ya, terlihat bahwa Edo yang sedang sakit dan dijenguk oleh teman-temannya. Nah, berarti termasuk ke dalam penerapan sila keberapa ini dalam Pancasila? Iya, penerapan sila kedua. Kenapa, Bu? Karena di dalamnya terdapat sikap saling tolong menolong atau sikap kemanusiaan. Selanjutnya, lihat di gambar 5. Terlihat di situ
ada salah satu temannya yang sedang membantu teman yang lainnya dalam belajar. Nah, ini juga menunjukkan sikap saling tolong menolong, sikap rasa peduli terhadap kemanusiaan, yang artinya berarti apa? Penerapan dari sila kedua. Oke, selanjutnya gambar keenam. Terdapat seorang laki-laki yang menolong temannya yang terjatuh. Nah, di sini juga mencerminkan sikap apa? Sikap tolong menolong. Berarti termasuk ke dalam penerapan dari nilai Pancasila sila keberapa? Betul, sila kedua. Dan lihat gambar 7. Di sini terlihat bahwa temannya yang menggunakan kerudung itu sedang mengungkapkan pendapat, mengacungkan tangan. Nah, sedang mengungkapkan pendapat, dan temannya yang lain menghargai bahwa si temannya yang satu itu sedang mengungkapkan pendapatnya. Nah, mengungkapkan pendapat itu merupakan salah satu hak asasi manusia, dan menghargai teman kita yang sedang mengungkapkan pendapat itu juga merupakan salah satu sikap yang menunjukkan nilai dari penerapan sila kedua. Benar. Terakhir, di nomor 8 itu ada gambar seorang anak yang menghormati atau yang mencium tangan orang yang lebih tua, yang artinya menghormati orang yang lebih tua, sikap kemanusiaan, sikap menghargai atau menghormati itu. Nah, termasuk ke dalam penerapan dari sila keberapa? Betul, penerapan dari sila kedua. Hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham mengenai beberapa nilai dari penerapan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila? Nah, kalau sudah, sekarang adalah waktunya untuk kerja mandiri atau pengerjaan tugas. Oke, nah anak-anak, tadi kita semua kan sudah mempelajari nilai-nilai yang terdapat pada penerapan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila ya. Seperti sila pertama itu tadi terdiri dari tiga nilai. Nah, dan juga sudah diberikan contoh ya, perilaku yang mencerminkan penerapan dari sila pertama maupun sila kedua. Nah, sekarang Ibu ingin dari kalian semua untuk mencari atau menuliskan 3 contoh perilaku atau sikap lain dari yang sudah disebutkan di gambar ya. Iya, kalau nilainya memang nilai ketiga nilai itu, tapi sekarang perilakunya, contoh sikapnya gitu yang disebutkan selain dari yang sudah dilihatkan atau diperlihatkan pada gambar yang sesuai dengan nilai ke-1, nilai sila ke-1 Pancasila. Nah, dari 3 perilaku yang akan anak-anak temukan ini, coba pilih dua perilaku yang akan anak-anak terapkan dan jelaskan bagaimana kalian akan menerapkannya. Misalnya, Ibu ambil contoh yang perilaku tadi ya, yang menjenguk teman yang sakit. Berarti ini tidak boleh dituliskan lagi oleh anak-anak semua karena sudah ada contohnya pada gambar ya. Nah, Ibu ingin memberikan contoh misalnya menjenguk teman yang sakit. Cara menerapkannya, jika teman saya ada yang sakit, saya akan mengajak teman-teman saya yang lain untuk menjenguknya bersama. Kami akan memberikan dukungan supaya teman kami tersebut segera sembuh. Misalnya seperti itu contohnya ya. Oke, nah bisa dilihat tugas ini atau latihan ini ada di buku tema halaman 20-27. Oke, tadi sila pertama. Tak lupa sila kedua juga. Coba tuliskan 3 contoh perilaku atau sikap lain
dari apa yang sudah dilihat atau sudah diperlihatkan tadi oleh Ibu, dicontohkan tadi Ibu di gambar, sebutkan selain itu yang sesuai dengan nilai-nilai pada sila kedua Pancasila. Sama seperti tadi, dari 3 perilaku tadi, kalian pilih 2 yang akan kalian terapkan di kehidupan kalian, oke? Dan kalian jelaskan bagaimana kalian akan menerapkannya. Contoh dari Ibu yang sudah tadi disebutkan, menghormati orang yang lebih tua, misalnya. Menghormati perilaku 1, menghormati orang yang lebih tua. Yang harus saya lakukan adalah sebelum berangkat atau sebelum pergi ke sekolah, atau setiap saya pergi dari rumah dan setiap saya pulang dari luar, saya selalu mencium tangan kedua orang tua saya dan mengucapkan salam, atau saya selalu mengabari di mana saya saat sedang keluar dan kapan saya akan pulang. Nah, itu salah satu contoh penjelasan dari perilaku yang menerapkan atau yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham? Ya? Jadi yang disebutkan adalah perilakunya atau apa yang akan kalian lakukan, dan tuliskan dan jelaskan 2 perilaku dari ketiga perilaku yang sudah kalian tuliskan. Oke? Siap? Siap, harus siap. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan tugasnya? Semoga sudah ya. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang kurang paham mengenai materi ataupun apa tugasnya, atau kurang jelas dalam penjelasan yang telah Ibu sampaikan, mangga bisa langsung hubungi Ibu di WhatsApp. Oke? Anak-anak semua selamat mengerjakan. Semoga berhasil mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan jawaban yang terbaik. Oke? Tetap semangat. Dadah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.